Selamat datang kembali di The Global Grid. Kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah perdebatan yang lagi panas di Indonesia. Benturan antara suara publik dan arah kebijakan pemerintah di panggung internasional. Pertanyaannya simpel tapi dalam banget nih. Sebenarnya, siapa sih yang seharusnya menentukan arah kebijakan luar negeri kita? Apakah harus selalu mengikuti maunya mayoritas rakyat? Atau apakah pemerintah punya hak untuk mengambil langkah strategis yang mungkin ya nggak populer? Yuk kita lihat datanya. Oke, kita mulai dari suara publik dulu. Baru-baru ini ada survei komprehensif yang dirilis dan hasilnya cukup mengejutkan. Jadi apa sih sebenarnya yang ada di benak masyarakat Indonesia? Wow, lihat deh angkanya. Jelas banget kan? Mayoritas yang solid, 50,9%, menolak Indonesia gabung ke Dewan Perdamaian atau BOP, sementara yang setuju cuma sekitar 26%. Ini bukan beda tipis ya, ini kesenjangan yang signifikan banget. Dan ternyata, tren yang sama juga kelihatan soal isu pengiriman pasukan ke Gaza. Meskipun yang nggak setuju nggak sampai setengahnya, tapi angkanya 44,9% tetap jauh lebih besar dibanding yang setuju di 33,8%. Jadi, intinya jelas, untuk dua isu kebijakan luar negeri yang krusial ini, sentimen publik cenderung menolak. Dan ini bukan cuma interpretasi kita loh, ini kutipan langsung dari peneliti utama surveinya, Burhanuddin Muhtadi. Beliau sendiri yang menegaskan, mayoritas publik memang menentang langkah ini. Jadi, ini bukan sekedar angka, tapi suara publik yang terekam dengan sangat jelas. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kalau publik sejelas itu menolak, kenapa pemerintah kelihatannya justru bergerak ke arah sebaliknya? Mari kita coba pahami logika dari sisi pemerintah. Inilah inti konfliknya. Di satu sisi, kita punya penolakan publik lebih dari 50%. Di sisi lain, pemerintah melihat keanggotaan di BOP itu sebagai alat strategis. Jadi tujuannya adalah biar bisa duduk di meja perundingan dan mendorong solusi dua negara untuk Palestina dari dalam. Nah, ini kita dengar langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Logikanya begini, lebih baik kita ada di dalam sistem untuk bisa memengaruhi daripada cuma jadi penonton atau kritikus dari luar. Ini adalah sebuah kalkulasi geopolitik, sebuah pertaruhan bahwa pengaruh dari dalam itu lebih efektif. Oh iya, satu hal penting yang perlu dicatat soal isu pengiriman pasukan. Untuk saat ini, pemerintah sudah menunda rencana tersebut. Alasannya, ya karena situasi di kawasan lagi memanas dan dinilai terlalu berisiko. Jadi, kenapa sih sentimen publik bisa sekuat ini? Rasa penolakan ini kan nggak muncul tiba-tiba dari langit. Ada serangkaian peristiwa penting yang jadi pemicu dan memanaskan perdebatan ini. Lini masa ini menjelaskan banyak hal. Semuanya dimulai dari serangan AS Israel ke Iran akhir Februari yang bikin tensi naik. Terus, ada peristiwa tragis di bulan Maret, di mana 3 prajurit TNI kita gugur di Lebanon. Nah, surveinya dilakukan pas di tengah-tengah semua ini. Pantes aja hasilnya begitu kan? Setelah itu, kritik politik pun jadi makin gencar. Dan kritik itu bukan cuma dari masyarakat loh, dari parlemen juga suaranya kenceng. Anggota Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin, menyuarakan keraguan yang juga dirasakan banyak orang. Dia bilang, buat apa kita ada di dalam organisasi kalau ujung-ujungnya nggak efektif? Menurutnya itu cuma mubazir atau sia-sia. Jadi semua ini menempatkan Indonesia di sebuah persimpangan jalan yang krusial banget. Arah kebijakan luar negeri kita ke depan benar-benar sedang dipertaruhkan dengan dua pilihan jalur yang sangat berbeda. Kalau kita sederhanakan, pilihannya ada dua. Jalur pertama, dengerin suara publik, selaraskan kebijakan dengan kemauan mayoritas. Jalur kedua, tetap lanjutkan strategi geopolitik yang sudah dirancang dengan keyakinan bahwa tujuan jangka panjangnya lebih penting daripada popularitas jangka pendek. Dan ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas yang paling mendasar. Apakah kebijakan luar negeri itu harus jadi cerminan langsung dari keinginan rakyat? Atau apakah ini memang ranahnya para ahli strategi yang melakukan kalkulasi rumit di panggung global? Jawabannya, gak ada yang gampang. Nah, kalau menurut Anda gimana? Kami penasaran banget sama pendapat Anda. Coba deh tulis di kolom komentar. Kalau Anda suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan analisis kami berikutnya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.